Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya dunia al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li walidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Salawatullahi wa salamu alaihim ajma'in fi kulli waqti wa hin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina بحكمتك انشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. Kira ada satu hintah? Saya kira satu ibadat. Woi, apa? Man atahullahu Wal Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man atallahu malan falam yu'ati zakatahu musila lahu maluhu yaumal qiyamati sujangan akronga lahu zabibatani yutawakuhu yaumal qiyamati summa ya'khudhu bilih zamataihi ay sidqaihi summa yaqulu ana maluka ana kangzuka. Siapa saja yang menghadap kepada Allah dengan membawa harta yang belum dibayar zakatnya. Orang punya harta waktu hidup belum dibayar zakatnya, kemudian mati. Maka harta itu diserupakan di hari kiamat nanti berupa sujak akra, ular yang buta. Lahu zabibatani, dia itu punya dua mata yang apa ya? Ular apa? Catat ya apa? Ya mata ya. Yutawakuhu yaumal qiyamati. Orang itu dikalungi dengan ular tersebut. Sumaya khudu pilih zamataihi sidqaihi. Kemudian ular itu menggigiti dengan dua apa? Iya apa? Apa? Awe apa? Kuwi lah apa aran dhewe. Dengan digigiti, nek menggigiti dengan apa? Nek ugreng dengan untu palsu. Ngono ta kowe? Ora ya. Nek iki dengan uang ya apa uang bahasanya? Dengan taring, dua taringnya. Sumaya qulu ana maluka ana kangzuka. Kemudian Suja al-Akra itu berkata, aku ini adalah hartamu. Aku ini adalah bangunanmu, gedungmu. Jadi kalau kita punya harta itu harus dizakati. Kalau enggak dizakati, nanti di akhirat itu harta itu dibuat Allah menjadi ular yang botak. Kemudian ular itu dikalongkan. Dan ular itu gigiti. Dalam satu riwayat nanti kalau sekali gigit kan
saking ganasnya apa kuwi racunnya itu otak sampai mendidih. Nah, tapi nggak mati, di sana sudah nggak ada mati. Kalau di sini sebelum otak mendidih, anget ya sudah mati, ya. Sudah nggak merasakan sakit. Nah, kalau di sana sudah nggak ada mati masalah. Nah, untunglah yang tidak punya harta nggak ada suja al-aqra, nggak ada yang diwujudkan, nggak ada kewajiban zakat. Kalau punya harta sudah memenuhi nisab, sudah memenuhi kaul, nah, itu ya harus dibayar zakatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasaikhani anil Ahnaf bin Qaisin. Itu tadi harta dicari dengan halal. Harta halal tidak dizakati saja akibatnya seperti itu. Kalau harta haram ya sudah lebih dari itu kan. Nah gambarannya Rasulullah memberi gambaran seperti itu. Kenyataannya bagaimana? Ayo tentu lebih serem dari itu sebenarnya. Akhirat itu bagaimana? Ayo, yang jelas gambaran Rasulullah menggambarkan seperti itu. Nah, kenyataannya nanti mesti lebih seru dari itu. Wasaikhani anil Ahnaf bin Qaisin. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Ahnaf bin Qais. Qala Ahnaf mengatakan, jelas tuh ila malai. Apa ya? Ila malai min Quraisin. Baca rajulun khasinus sa'ari wasyabi wal hayati. Hatta qama alaihim fasallama summa qala basyiril kanizina birat fi yuhma alaiha fi nari jahannama. Itu dawa ceritanya ya. Ahnaf bin Qais mengatakan, pada waktu itu aku duduk-duduk bersama orang banyak di antara orang-orang Quraisy Mekah. Ja'a rajulun, kemudian datanglah seorang laki-laki. Qasinus sya'ari, ya, rambutnya kasar, wasyabi dan juga pakaiannya, wal hayati dan juga tingkah lakunya. Hatta qoma alaihim fasallama summa qala. Kemudian laki-laki yang kasar rambut, pakaian dan tingkah lakunya itu berdiri di antara orang-orang Quraisy itu, kemudian mengucapkan salam. Kemudian berkata, basyiril kanizina biratfin yuhma 'alaiha fi nari jahannama. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang suka menyimpan harta benda. Kabar gembiranya adalah akan memperoleh hadiah. Oh, mana hadiah? Undian, mobil BMW. Hadiahnya berupa pecahan batu yang dibakar di neraka jahanam. Oh, BMW ini pecahan batu. Sumayu dongu ngalah hulmati sadji ahadihim. Kemudian diletakkan di salah satu teteknya mereka, orang yang suka menyimpan harta benda itu. Hatta yakhruja min naqdi katifihi, hingga keluarlah dari situ tulang belikatnya. Batu panaskan di neraka jahanam, tempelkan di tetek orang itu sampai tulang belikatnya keluar. Wayudangu ala naqdi katifihi hatta yakhruja min khulmati satyihi fayuzalzilu. Kemudian juga diletakkan pada tulang belikat orang itu hingga keluarlah puting susunya itu. Fayuzalzilu, kemudian orang itu pun blingsatan, itu jajal wae watu, kan jajal loh, watu panas kae, tambah kae rasane piye ngono lho. Engko nek mati ya wis.
Nah, di akhirat seperti itu. Summa walla. Kemudian orang itu pun pergi. Fajalasa ila sariyatin. Wa tabi'tuhu. Kemudian orang itu pergi dan duduk di Sariyah, di salah satu tiang masjid. Wa tabi'tuhu. Kemudian aku pun mengikuti kata sapa ki mau? Ndi mau? Sapa yang mau sing ngendika iki? Ahnafin kois. Kemudian aku mengikutinya, wa jalastu ilahi, dan aku pun duduk di dekatnya. Wa ana la adri man huwa, dan aku benar-benar tidak kenal siapa orang ini. Fakultu lahu la ara al qauma illa waqad karihu alladzi qulta. Aku pun berkata kepadanya, aku tidak melihat orang-orang kecuali mereka semua tidak suka dengan apa yang kamu sampaikan tadi. Wala innahum la yaqiluna syai'a. Dan orang itu berkata, ya mereka memang enggak punya sedikit pun akal. Ada orang seperti itu penampilannya mungkin sufi apa-apa. Ceritakan seperti itu. Orang-orang kan enggak suka. Kemudian orang-orang enggak suka loh dengan kamu, dengan apa yang kamu ucapkan. Ya biarin aja, mereka enggak punya otak. Adalah tidak punya pengetahuan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi itu harta yang halal. Kalau harta yang haram ya akibatnya mbok dibayar zakat, mbok diapa-apain tetap lebih parah. Nah, dibayar zakat ya enggak sah. Dan seterusnya dan seterusnya. Maka yang penting itu satu, mencari harta halal. Yang kedua, kalau disedekahkan. Nah, itu selalu yang saya sampaikan. Sebagian disedekahkan. 20% apa 20% apa berapa. Ya, kewajiban zakat kita sudah gugur dengan otomatis. Saya enggak wajib zakat, Pak. Enggak punya apa-apa. Ya enggak wajib zakat dan tetap bayar sedekah kan bagus. Gitu. Daripada wajib zakat tidak bayar. Sebenarnya orang yang sampai terkena kewajiban zakat itu kan saking pelitnya. Kalau enggak saking pelitnya kan enggak akan pernah terkena kewajiban zakat. Karena sebelum wajib sudah membayar. Zakat itu kira-kira kalau punya harta sejumlah seharga 94 gram emas selama setahun tidak berkurang. Nah, itu kan wajib zakat setiap tahun 2,5%. Jadi selama itu enggak pernah memberi apapun. Nah, kan kebangetan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Zakat ya cuma sedikit. Dan yang lestari itu kan sebenarnya kita berikan. Aku teringat guru matematika aku biar. Nyak uang 100.000. Jane arep ngakali aku ahline iki. Ya ora apa-apa ning apik iki kata. Dhek bangun masjid. Aku baru saja dapat beasiswa, itu loh. Nah, yang diterima waktu itu berapa ratus itu. Waktu itu suka banget lah, kalau sekarang ya jutaan lah. Waktu SMA. Punya uang 100.000, aku ditanya. Kalau dipakai untuk infak masjid 10.000 masih berapa at? 90.000. Salah. Yang benar itu 10.000 kali 10 tambah 90.000. Kok begitu Pak lah ya? Tambah pahala. Patinan jaluk duitku ya. Ya tetap tak bayar wis di matematika ngono tah. Kalau matematikanya orang beriman seperti itu. Patune jaluk ya. Ya wis kae ya. Ini Pak matematika ngono. 100.000 dikurangi 10.000. Saya jawab masih 90.000, salah. Masih 90.000 plus yang 10.000 tadi kalikan 10. Nah, paling sedikit kan pahalanya dikalikan 10 berarti di dunia juga diganti 10 kali lipat. 90.000 plus
10.000 kali 10. Jadi 190.000. Nah, itu di dunia plus pahala di akhirat. Kan tambah banyak itu. Oh iya Pak, katanya ya wis kae lah. Wong tuwa njaluk ta. Kenal 20.000 ta. Tapi memang benar itu matematika seperti itu. Dan apa jaminan kita selain Allah itu kan enggak ada. Hidup ini jaminannya apa? Allah jaminannya itu. Sekarang kita punya misalnya punya motor, punya sepeda, gowes punya. Siapa yang bisa menjamin bahwa besok masih milik kita? Enggak ada. Jangan kalau besok, nanti aja belum tentu milik kita. Waktu gempa itu orang punya mobil itu 5 menit sebelum gempa melihat mobilnya, wah ini mobil saya masih bagus. 5 menit kemudian gempa. Ya. Kena mobilnya itu kena rumah yang roboh, hancur lebur, nggak bisa dipakai apa-apa. 5 menit yang lalu masih utuh. Di sini nggak ada gempa lagi kok Pak, tenang aja. Soalnya ya tidak 5 menit lah. Apapun pada akhirnya kan akan habis, akan hilang. Ya, jaminannya kan hanya Allah. Asuransi itu kan hanya milik Allah. Cara kita mengasuransikan diri kita, keluarga kita, masa depan kita, ya sedekah itu. Kalau kita sudah sedekah, tenang kita menatap masa depan. Kalau kita belum sedekah, kita hari ini pegang uang 1 triliun, jangan pernah tenang. Karena masa depannya suram. Tapi kalau kita sudah sedekah, punya uang 10.000 sedekah 10%, namung 1.000. Sedekah 1.000 tenang banget ya, tenang. Baru sedekah piro 1.000 rupiah Pak. Walah Om. Tenang kan. Karena masa depannya cerah. Masa depan itu kan bisa 5 menit, 10 menit, 1 jam, 1 hari, seminggu, 2 minggu, 1 tahun, 2 tahun, terus. Masa depan itu kan juga di akhirat juga, bukan hanya di dunia. Jadi sepanjang kita konsisten berusaha mencari rezeki yang halal, kemudian konsisten sedekah, masa depan kita itu cerah ceria, gilang gemilang. Siapapun presidennya, ora peduli mbok pedus dadi presiden, tetap masa depan kita cerah. Nah, tenang aja. Mau krismon mau apa, masa depan kita tetap gilang gemilang. Gitu. Tapi berapapun kita punya, kalau kita tidak pernah sedekah, kita tidak pernah berbagi, kalau kita tidak murah hati, ya masa depannya suram. Udah. Santrinya Abah Guru Sekumpul semua murah hati, makanya sugih-sugih. Hobinya cuma mau memberi saja itu. Mau memberi aja, saya duduk sebentar aja udah carikan minum apa macam-macam, makanan macam-macam. Misal ketemu orang ditawari makan, tawari apa, capek tawari pijet, segala macam maunya itu cuma nolong dan memberi dan memberi. Ane suge. Rokok macam-macam. Anak ini nderokok radap. Nderokok radap ini neng kono ki mau kasih, nek di sini ki ming sak sedotan Kang. Allah. Cara Ipin Allah. Nah itulah, memberi dan memberi dan memberi. Mosok saya dikasih tahu Bang Jalibal, roti, judulnya roti tar itu, tulis haul Abah Guru Sekumpul 9. Ini Pak Ki dipotong. Ini ada teman kita di Facebook, kasih roti kayak gini 700 roti. Nah, sendiri, single 1 orang perempuan, buat sendiri 300. Nah juga ada itu. Ya nyumbang kerbau ada Pak Ki, alhamdulillah. Ya lumayan lah, berapa? 40 kerbau. 1 orang. 1 orang 40 kerbau. Nyumbang untuk hal itu. Kita kerbau siji keroyokan guwang pitu. Wah golek sing cilik to. Get orangnya sing gede-gede gitu. Lek dayuran cupet. Aduh, makanya kalau kita mau kaya itu caranya seperti itu. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada tempat menabung yang aman kecuali kepada Allah. Nah, caranya Rasulullah sudah ngajari, para ulama sudah ngajari sedekah. Itulah tabungan kita yang sesungguhnya. Tabungan yang
kapan aja bisa kita ambil di dunia dan di akhirat. Hanya jadwal ngambilnya kan yang nentuin Allah, bukan kita, bukan sewaktu-waktu kita bisa ngambil. Coba sekarang misalnya nabung rupiah, ya kalau rupiah masih stabil, kalau nanti tiba-tiba jatuh, gitu, kursnya turun terus. Dulu $1 itu berapa itu? Saya masih ingat itu 400 rupiah apa berapa, terus jadi 1.500, terus akhirnya dari 2.000, 2.500, sekarang kan 10.000. Jangan-jangan besok $1, $1 itu sama dengan 1 juta rupiah. Mau biar matematikanya cah SD ya. 5 kali 5, sekarang di alam nyata nggak ada ya 5 rupiah kan nggak ada. Aku dunia itu tadi apa istilah? Apa mengecilkan uang apa angka itu apa? Wow, ini gak jelas. Istilah ekonomi apa? Nah, saya kiki matematikanya cah SD sudah nggak jalan di kehidupan nyata itu. 12 kali 13 anak SD-nya sudah pusing menghitung dan di alam nyata nggak ada itu. Ya, angka 12 kan nggak ada. Sekarang paling kecil kan 50 rupiah itu masih ada nggak? Masih ada. Sudah kayaknya dari cilik itu. Aku ngerti ku gede ki paling cilik 100.000 ya. Nah, tuh, kita merajut masa depan untuk diri kita, untuk anak kita dari situ. Ini bukan untuk kalian, kalau kalian sudah paham, semua sudah berkali-kali saya terangkan. Untuk teman-teman yang mendengarkan di YouTube, di Forza, kalian semua kan sudah paham, cuma malas mengamalkan. Enggak. Jadi apapun yang terjadi kalau kita sudah hobi sedekah itu, masa depan kita cerah ceria, gilang gemilang, menyongsong kejayaan untuk anak cucu kita. Tapi kalau kita pelit, ya masa depan suram pasti. Masa depan suram pasti itu. Suram di dunia, suram di akhirat. Cocoknya nyanyi lagu Hari Mukti itu suram. Amin kau ngono kuwi. Kayak suram itu berakhir ya kalau sedekah itu maksudnya mungkin Hari Mukti dulu nyanyi begitu. Betapa suram hidup ini ya. Dan seterusnya menjadi cerah lah itu kalau sedekah. Jadi sekarang suram gelap gulita enggak apa-apa. Sedekah terus kita menyongsong masa depan yang gilang gemilang. Menuju pintu gerbang emas, ya, apapun yang terjadi dengan sekeliling kita, kalau kita itu menyiapkan diri kita seperti itu, ya seperti itu nanti hasilnya di dunia dan di akhirat. Kadang-kadang ya bingung saya itu. Dengan orang-orang miskin kan harus kasihan, ya kasihan kita kasih kita. Kadang-kadang ini teringat itu ya. Tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali akibat dari sesuatu sebelumnya. Udah tinggu yuk, biar bapakne, pombah buyute yang sedel ya. Kadang-kadang untung mbahku lumo. Aduh, ya enggak apa-apa. Kita buat jadi diri kita murah hati, nanti anak-anak kita ini nek petok wong randhe iso sing sedel iso apa iki. Karena semua itu ada hukum sebab akibat terus ya. Biar berkali-kali saya ceritakan, saya golek milih istri itu kira-kira sing keluargane iki lumo. Nah, meskipun miskin tapi lumo. Miskin lumo, bahkan dari biar keluargane kan miskin tapi murah hati, suka memberi lumo. Mengkarek ngenteni sugiye. Aku mau ndek bojo sugih ning pokel. Mengkarek kirene kok aku kata. Minimal anakku kok sing modiar. Nah, itulah. Nah, makanya kita buat generasi per generasi itu menjadi orang yang murah hati, orang yang suka memberi apapun yang terjadi. Fisarra wadharra, dalam keadaan kaya maupun dalam keadaan miskin kita murah hati, suka memberi. Kalau enggak ada yang diberi ya suka kalau diberi. Nah, minimal suka diberi ya termasuk murah hati lah. Misalnya orang miskin diberi, saya kasih 1 juta, jangan banyak-banyak, aduh. Nah, berarti orang itu pelit itu. Nah, mau dikasih aja sampai pelitnya itu dikasih aja nggak mau tuh. Kalau terlalu banyak. Atau kalau melihat orang lain dikasih nggak terima lah, itu namanya pelit.
Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira seperti itu. Wah, saya kaya raya ya, berarti mungkin mbah saya lumo. Iya, nah persoalannya sekarang saya itu lumo enggak? Kalau enggak lumo nanti anak saya kiri lagi. Nah, itu. Nah, perhatikan tuh tempat-tempat orang-orang kaya itu, ya dah. Kalau Pak Kajiana saya hafal itu. Itu dulu Mbah Anu kaya raya, sekarang cucunya kirim bende. Ya, kejar-kejar orang karena utang misalnya. Ini mesti ada yang salah dalam pengelolaan harta. Tidak bisa mengelak itu. Yalah. Tapi ya jangan dilokke atau nong kere mbahmu dulu cetil ya. Nah, jangan begitu, kasih duit aja selesai dibantu. Kan itu toh, jangan jangan memacul luka, borok luka yang mau sembuh. Ojo macul gudik. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan pernah menghina leluhur orang, karena nanti leluhur kita juga akan dihina. Jangan pernah menghina orang tua orang lain, nanti orang tua kita juga akan dihina. Jadi yang namanya menghina orang tua sendiri itu kita menghina orang tuanya orang lain, itu sama saja dengan kita menghina orang tua kita sendiri. Menghina orang tua itu dosanya besar, ya. Wahai Rasulullah, apakah mungkin seseorang itu menghina orang tuanya? Ya mungkin. Caranya orang itu menghina orang tuanya orang lain, kemudian orang lain itu ganti menghina orang tua dia. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di batin muncul kayak gitu, itu langsung astagfirullah. Mudah-mudahan amit-amit jabang bayi turun orang yang betul likur tekan dino kiamat. Nah, itu ta, baru dihilangkan, jangan kok diteliti-teliti. Nek wong cetel iki jan irunge iki ngono kuwi bentuke nek garis keturunanmu. Wah, repot kalau begitu caranya. Mungkin orang itu saking dikasih Allah sehingga dibuat miskin, ya toh? Karena Allah itu kalau sangat mengasihi hambanya untuk meningkatkan derajat hamba itu di hadapan Allah dibuat miskin dulu, ya toh? Syekh Abdul Qadir Jailani itu pernah mengalami kehidupan yang sangat miskin. Sangat miskin, makan rumput macam-macam. Bukan karena laku tasawuf pada waktu kalau saya Abdul Qadir Jailani, karena miskin benar katanya itu. Itulah. Abu Hasan Asy'ari juga pernah. Itu kalau kepada orang seperti Syekh Abdul Qadir Jailani yang diberi cobaan Allah sedang miskin itu, terus kamu hina, ternyata dia waliullah, malah repot nanti. Ya. Jadi husnuzon, nanti anak santri teman kok ingah-ingiran dirokok ya, kamu waliullah ya. Ya itu. Nek arep kopen kan ndek bojo, nek ndek bojo pancen kopen mare. Ndek bojo ki enak, kita enggak punya penghasilan enggak apa-apa asal istri kita punya penghasilan. Dan penghasilan istri kita berarti kan penghasilan kita. Sama dengan penghasilan suami, sama dengan penghasilan istri. Enggak usah beda-bedakan hasilnya dari mana. Penghasilan anak kita aja ya penghasilan kita selama masih satu rumah dengan kita, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kadang-kadang laki-laki itu kalau istrinya punya penghasilan rutin mungkin lebih banyak, itu kadang-kadang minder, salah itu. Dulu ya Ibu Nesola kan kerja, saya juga enggak kerja. Kerja saya serabutan. Nah, kiai-kiai zaman dulu di Jawa itu enggak pernah kerja. Yang kerja malah bunyai-bunyai itu. Jadi ekonomi pesantren, dakwah pesantren. Yang ngurusi ekonominya itu kan para nyai, mbah nyai itu. Lewat mereka menjadi pedagang batik, maka jaringan batik macam-macam kan di pesantren. Nah, sang suami hanya ngajar ngaji aja, enggak sempat kerja. Istrinya yang kerja. Dan enggak masalah begitu itu. Lah ngocat kowe nek golek bojo ki sing nyambut gawe, Cat. Soale kowe ora nyambut gawe ta. Sing apa no. Gawean iki presiden apa, nah kowe langsung dadi bapak presiden. Enggak apa-apa. Jadi dan enggak usah gimana-gimana. Itu sekali lagi kalau sudah dalam ikatan rumah tangga, tidak ada rezekinya suami, tidak ada rezekinya anak, tidak ada rezekinya istri. Semua itu adalah rezeki keluarga.
Ya jangan beda-bedakan asalnya. Nah, ada temennya itu Pak Kiai Daman tuh dulu. Waktu beliau nggak kerja, istrinya jualan, istrinya almarhumah yang sudah meninggal. Jualan kain laku keras banget. Kemudian Pak Kiai Daman dapat kerjaan. Nah, istrinya dagangnya nggak laku. Kerjaan di KPU 5 tahun loh gajian, nggak laku. Setelah keluar dari KPU, berhenti dari KPU, nah, istrinya jualannya laku lagi. Artinya kan itu sebagai satu contoh bahwa rezeki itu ada jatahnya dan jalannya terserah Allah. Dan jangan pernah mempersoalkan bagaimana dan di mana jalannya Allah memberi kita rezeki. Maksudnya mempersoalkan membuat kita tertekan, jangan. Istri yang tidak kerja, suaminya kerja, jangan tertekan. Suami yang tidak kerja, istri yang kerja, jangan pernah tertekan. Santai aja. Semua dari Allah. Jalannya, itu dah. Terus seperti itu. Atau malah nggak ada jalannya, ya nggak apa-apa. Kalau saya itu nggak ada jalannya, tetap sugih. Saya nggak kerja, istri nggak kerja, tetap sugih. Sing udah kerja, suami istri kerja. Jam 6 pagi, jam 5 udah mandi, jam 6 udah berangkat, udah digasan kayak nendalan. Ya apa-apa apik banget tuh, apik banget. Nek aku gak salah. Ya dede itu gase, mosok kiai kok ngono digasan ngono teh santri ora. Dulu saya berdigasan seperti itu. Tempatnya kan berbeda-beda. Kadang ya iri saya melihat pagi-pagi jalan-jalan. Orang pada kerja sibuk, aku ki ngapain sih nganggur gitu. Kadang-kadang iri kok nggak punya kegiatan. Tapi kadang-kadang ya terus malah seneng. Wah, orang pada sibuk cari duit. Saya malah dicari duit. Nah, itu beda-beda, nggak usah iri, nggak usah gimana-gimana. Yang penting duit yang kita ambil itu yang halal. Nah, kemudian sebagian kita sedekahkan, titik. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak kerja, duitnya warisan orang tua, ya nggak apa-apa. Misalnya seandainya, ini berandai-andai kan boleh. Andai kata, misalnya orang tua saya itu mewariskan saya uang 5 triliun. Nah, contoh nggak apa-apa, terserah saya toh. Emas 5 ton. Yo ngapain saya kerja? Ibadah terus, toh. Hidupnya ambil dari uang itu. Uangnya habis jual emas itu. Jangan, wah ini alhamdulillah sudah dapat 5 triliun, harus disyukuri, harus ditingkatkan, harus diinvestasikan supaya menjadi 10 triliun. Goblok orang itu. Gitu loh. Nah, hidup itu untuk ibadah ini, wah ini alhamdulillah 5 triliun, lumayan untuk bekal ibadah. Kira-kira umur sampai 80 tahun, 90 tahun. Itu kalau panjang, kalau pendek ya enggak tahu gitu. Ini cukup ini sampai anak saya, cucu saya nganggur aja masih cukup. Ya sudah, wahai anakku, aku berwasiat kepadamu jangan pernah kerja. Nikmati hidup. Ibadah dan nikmati hidup. Nanti kalau kamu punya anak, kamu juga harus berwasiat seperti ini ya. Anakmu suruh berwasiat kepada anaknya. Kalau kira-kira dihitung sampai 7 turunan. Jadi wasiatnya ngono kuwi. Ibadah dan ibadah, cari ilmu, enggak usah kerja. Itu loh. Tapi manusia kan enggak mau kayak begitu. Udah diwarisi 5 ton, 5 kental emas masih kurang, ditingkatkan lagi, diinvestasikan malah akhirnya tidak sampai 2 generasi 5 ton itu tinggal 5 gram. Bangkrut modiar ya toh. Itu karena serakah. Bismillahirrahmanirrahim. Gawe margi terus gawe status di Facebook. Saya siap memperistri. Gadis atau janda, yang penting punya warisan minim. Aduh. Ya ora apa-apa Ki, sapa ngerti kok ana sing bener. Yang datang janda 99 tahun lebih 9 bulan. Minim punya emas 5 kilo, lumayan tak Ki? Ya ambekan yang cerai mati kok wong ki. Masih tidak amu. Ora apa-apa gawe status ngono. Kok tak like wis nang status ngono. Langsung tak like.
Langsung tak komentari jos gandos. Ora mung ngapain kamu? Saya tidak melirikmu. Terus apa kowe jenenge GR alah kowe mung bajul ra katut anu. Mbok yo yang keren. Ingin jadi istriku syarat. Wah, wow, satu. Gadis atau janda sama saja. Dalam kurung kata Bang Mansur. Dua, punya harta warisan 5 emas. Lalu kata Bang Haji. Ono kuwi keren. Sapa ngerti iki? Banyak loh iki sebenarnya janda atau gadis cantik yang dicari itu laki-laki yang berani membuat status seperti itu. Ada itu ki. Nah, enggak ada yang berani, makanya cobalah. Ikhtiar kan harus, gitu. Namanya juga setiar, Pak. Oh, juga guyur apa-apa. Termasuk aku yang gak guyur rasanya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mas kawin pelajaran nahwu sorob, wah iki arep golek gratis iki. Lho larang nahwu sorob kuwi kalau dihitung. Udah. Saya ajari dengan mas kawin, saya ajari membaca kitab gundul. Nah, kalau dihargai kan bisa 1 miliar lebih. Daripada dengan mas kawin uang 5.000 rupiah, wah wis saru. Dengan mas kawin saya ajari membaca kitab gundul dan kitab budak. Bismillahirrahmanirrahim. Bikin enggak apa-apa iki. Engko nek ana yang bener dilalah gadis, sugih, ayu, punya emas 5 kilogram, melamarmu ora terus makmun barang bikin status yang sama, Jajal kira apa-apa kok jenenge jajal-jajal iki. Ning ra tenan lho iki terus tak tenani. Ning tak tenani ya oleh. Gue sekali dhewe iki mung dawuhe Pak Kiai ya modar aku. Iki mung dawuhe Pak Kiai. Senengane kok kekudung walulang macan lho. Aku main gojek kok terus muni iki dawuhe Pak Kiai lho. Aku nek entuk ya ora mbagahi ya ta. Nek ra entuk sing wirang kon aku ta. Wah wis urip wis jenenge permainan kotor wis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Baihaqi an Aisyah radhiyallahu anha wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.